Oke, kita jumpa lagi di channel Nugraha Swadharma. Semoga anak-anak dalam kondisi sehat walafiat, dijauhi dari berbagai macam penyakit. Ingat, kesehatan yang utama, jaga kondisi, ingat sarapan pagi. Sarapan pagi itu wajib. Dan sebelum memulai aktivitas, biasakan kalian awali dengan berdoa. Oke anak-anak, kembali dengan Pak Nugraha yang kali ini memberikan materi tentang prakarya untuk kelas 9. Kali ini yang Bapak akan jelaskan adalah mengenai membuat bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi produk pangan setengah jadi. Ini intisari dari buku prakarya, mudah-mudahan mudah dipahami oleh anak-anak. Bahan pangan hasil peternakan merupakan bahan makanan yang berasal dari hewan atau produk olahan hewan ternak. Jadi seperti di gambar itu contohnya adalah sosis ayam. Siapa sih yang nggak tahu sosis? Kalian pasti sudah pernah mencobanya. Minimal jika belum pernah coba, pernah lihat di warung-warung. Kalau belum pernah coba, silahkan dicoba. Rasanya enak kok. Jika ada suara yang mengganggu di belakang, tolong diabaikan. Bahan pangan hasil peternakan antara lain ada daging, ada telur, susu, dan kulit. Gambar kiri itu mengkonsumsi daging ayam dapat meningkatkan metabolisme. Kemudian yang kanan, protein mengandung asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh. Bahan pangan pada hewan ternak merupakan bahan pangan yang mengandung protein dan lemak. Contohnya adalah bakso ayam yang mengandung protein dan lemak. Bagi kalian yang suka dengan bakso, ingat dibatasi, jangan berlebihan. Sebab apapun yang kita konsumsi berlebihan akan membuat dampak yang tidak baik bagi tubuh kita. Sebaiknya konsumsi sekedar dan dalam batas yang wajar. Yang pertama, bahan pangan setengah jadi dari hasil peternakan, yaitu chicken nugget. Kalian pasti sudah tahu chicken nugget. Ini sangat enak rasanya dan digemari oleh anak-anak biasanya. Kemudian ada dendeng daging. Nah, kalau ini mungkin tidak semua orang tahu, tapi orang tua kalian pasti sudah tahu yang namanya dendeng. Kalau pernah cobain, itu rasanya agak keras tapi manis dan gurih. Kalau penasaran boleh dicoba. Kemudian bakso ini udah biasa sudah. Yang keempat, kornet daging ayam. Nah, ini fotonya. Ini namanya kornet daging ayam yang sudah diolah ya. Yang kelima, sosis daging ayam seperti yang tadi. Kemudian bahan pangan perikanan antara lain yaitu ada ikan, ada udang, cumi-cumi, rumput laut, dan lain-lain. Ingat, ikan memiliki 18-30%
kandungan protein, dan 70-80% air. Jadi makanan setengah jadi adalah produk makanan yang diolah menjadi makanan setengah siap jadi. Makanan siap saji maksudnya. Tujuannya meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan tersebut. Jadi contoh di gambar ini ada ikan kaleng. Berikutnya ada yang namanya dendeng belut. Jadi belutnya yang diolah menjadi dendeng. Kemudian pindang ikan kembung. Nah, kalau nyobain ini enak banget nih. Kalian bisa mencarinya di beberapa restoran yang mungkin menjual pindang ikan kembung. Berikutnya petis ikan atau udang. Petis merupakan salah satu produk olahan yang umumnya digunakan sebagai campuran dalam masakan. Contohnya pada pembuatan sambal goreng petis dan sebagai olesan pada tahu. Berikutnya bandeng presto. Pengolahan bandeng presto menggunakan tekanan tinggi sehingga durinya menjadi lunak. Jadi tidak perlu khawatir nanti durinya mengenai nyangkut di tenggorokan karena ini sudah lunak. Yang kelima, ikan asap. Ya, sesuai dengan namanya ya, ikan yang diasapi. Jadi seperti gambar. Kemudian ikan asin diproses dengan cara pengeringan ikan. Tujuannya mengurangi kadar air dalam daging ikan sampai batas tertentu, sehingga perkembangan mikroorganisme akan terhambat. Berikutnya ikan kaleng. Adapun tahap pengalengan ikan, kita harus mempersiapkan wadahnya dulu, kemudian pengisian wadah, kemudian egg housing, kemudian penutupan wadah, kemudian sterilisasi, pendinginan, pemberian label, dan penyimpanan. Nah, Bapak akan bertanya, bagi yang bisa menjelaskan apa itu egg housing, silakan komen di bawah. Kita lanjut dulu. Kerupuk ikan. Nah, ini kerupuk ikan mungkin sudah biasa, kemudian stik ikan juga sudah biasa dijumpai di pasar. Untuk penyajian merupakan suatu cara menyuguhkan makanan yang disusun secara menarik untuk meningkatkan selera makan. Fungsi penyajian makanan. A. Memberi keindahan pada menu makanan yang disajikan. B. Menambah selera makan. Yang C. Menghormati tamu. Jadi hampir sama seperti bab 13 yang sudah lewat. Pengemasan juga merupakan sistem yang terkoordinasi untuk mempersiapkan barang untuk didistribusikan, dijual, disimpan, dan dipakai. Pengemasan berfungsi untuk menempatkan hasil pengolahan menjadi bentuk yang mudah untuk disimpan
diangkut, dan didistribusikan. Adapun tujuan pengemasan makanan. A. Membuat usia penyimpanan bahan pangan menjadi lebih lama. B. Mencegah rusaknya nutrisi bahan pangan. C. Memudahkan distribusi bahan pangan. D. Menambah estetika dan nilai jual bahan pangan. Syarat-syarat bahan pengemas makanan. Jadi ada syarat-syarat untuk mengemas makanan. Hampir sama dengan bab 13. Yang A. Memiliki permeabilitas udara yang sesuai dengan jenis bahan pangan yang akan dikemas. B. Tidak beracun. C. Kedap air. D. Tahan panas. E. Mudah dikerjakan secara maksimal. Dan F. Harga relatif murah. Hal-hal yang dicantumkan pada label kemasan makanan. Ada nama makanan atau merek dagang, komposisi, neto, nama dan alamat perusahaan yang memproduksi atau mengedarkan, nomor pendaftaran, kode produksi, tanggal kadaluarsa, dan label halal. Sekian materi hari ini. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya. Terima kasih.